Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita masih di kitab Markus. Dan kita sudah masuki di pelajaran yang ke-8 dengan judul Mengajar Para Murid bagian yang kedua. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45 dengan bunyi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita saat ini sudah memasuki pelajaran hari Minggu dengan judul Rencana Allah dalam Pernikahan. Ayatnya kita boleh baca di dalam Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Nanti juga Bapak Ibu boleh baca di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 24. Baik, sebelum kita membahasnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, di dalam perikop ini, di dalam Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 menceritakan tentang di mana orang-orang mengikuti Yesus seperti biasanya. Dan karena banyak orang, Yesus juga memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka. Namun di saat yang sama, seperti biasa orang-orang Farisi pun datang untuk mendengarkan Yesus. Namun mereka datang hanya untuk menjebak Yesus, hanya untuk mencobai Yesus. Dan pada saat itu mereka mencobai Yesus mengenai sebuah pertanyaan, yaitu kalau kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jadi mereka bertanya, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Atau dengan kata lain, apakah diizinkan yang namanya sebuah perceraian? Saudara-saudaraku, di dalam golongan orang-orang Farisi sendiri pun sebenarnya mereka sudah mensahkan yang namanya perceraian. Namun di dalam golongan orang Farisi ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama yang mengindikasikan tentang perceraian yaitu golongan Samai. Nah, mereka ini agak keras kalau berbicara tentang perceraian. Ya, mereka mengizinkan perceraian kalau misalnya ada di mana kalau orang tersebut tidak memberikan keturunan. Nah, ada juga hal yang lain kalau mungkin orang laki-laki atau mungkin istri tidak mencukupi kebutuhan pokok di dalam rumah, atau mungkin pengabaian emosional, mungkin mereka marah-marah sampai terjadi KDRT, dan mungkin karena ketidaksetiaan dalam pernikahan seperti perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, mereka boleh bercerai. Namun ada golongan yang lain lagi, yaitu golongan Hillel, jauh lebih keras lagi, ya, di mana boleh mengizinkan perceraian dalam hal apapun atau alasan apapun. Jadi, tapi kalau kita lihat alasan perceraian ini pun ini agak lebih rumit, ya. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kalau mereka bertanya tentang hal itu sebenarnya agak janggal. Dan kenapa mereka harus bertanya mengenai perceraian kepada Yesus? Nah, tapi mengapa mereka bertanya tentang hal itu? Kebetulan sebelum itu ada satu kisah, dan di mana Yesus sedang berada saat ini di Yehuda pada saat itu mengenai Herodes Antipas, di mana Herodes Antipas ini adalah seorang pemimpin wilayah pada saat itu. Dia telah bercerai dengan istrinya dan menikahi istri dari saudara laki-lakinya. Dan hal inilah yang membuat dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Karena tidak terima, akhirnya Yohanes Pembaptis dipenjarakan sampai kepalanya dipenggal pada saat itu. Dan hal inilah yang mau dijebak oleh orang Farisi agar Yesus pun nantinya kalau dia salah menjawab, dia bisa
dipenjarakan, kalau boleh dia dihukum mati pada saat itu. Tapi saudara-saudaraku, luar biasanya dari jawaban Yesus ini, dia gantinya memberikan jawaban dengan melalui pertanyaan yang diberikan oleh orang Farisi. Apa yang kamu ketahui dari hukum Musa? Lalu mereka memberikan penjelasan di dalam Ulangan pasal yang ke-24, di mana menjelaskan sebuah kasus khusus pernikahan kembali setelah perceraian, secara khusus di Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Namun saudara-saudaraku, kalau kita baca secara khusus di dalam Ulangan pasal 24 ini, sebenarnya itu untuk memberikan perlindungan kepada perempuan atau kaum perempuan. Namun pada zaman Yesus, hal ini sebenarnya diputarbalikan oleh golongan Hillel atau orang Farisi golongan Hillel ini supaya mempermudah perceraian karena alasan apapun. Ya, karenanya hukum yang dimaksudkan di sini sebenarnya untuk melindungi perempuan yang sedang disalahgunakan untuk memudahkan perceraian wanita. Jadi ini yang dimaksudkan sama mereka. Jadi perceraian pada saat itu sedang salah digunakan. Nah, gantinya Yesus memperdebatkan tentang hukum yang ada di dalam Ulangan pasal 24. Akhirnya Yesus merujuk kembali kepada kenapa Tuhan menjadikan kenapa awal mula daripada pernikahan, yaitu di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan ketika mereka sudah menikah, mereka sudah disatukan oleh Tuhan, dan laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, demikian juga wanita, mereka boleh satu rumah dan menjadi satu bersama-sama, hidup bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku, dan mereka sudah menjadi satu daging. Konsep kesatuan inilah yang menjadi dasar penegasan Yesus terhadap ikatan pernikahan. Itulah sebabnya Yesus katakan, apa yang Allah telah persatukan janganlah diceraikan oleh manusia. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita memang belum siap untuk menikah, jangan menikah, ya. Tapi kita harus memikirkan matang-matang biar tidak ada yang namanya perceraian. Tuhan rindu agar keluarga ini terus bertahan. Namun oleh karena ketegaran hati orang-orang pada saat itu, mereka mau bercerai. Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian, ya, kecuali mereka dipisahkan oleh kematian. Jadi saudara-saudaraku, biarlah kita belajar, ya, untuk mengasihi pasangan kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saudara-saudaraku, ini juga sebenarnya Yesus memberikan pengajaran kepada para murid agar di suatu ketika nanti kalau mereka memilih untuk menikah, biarlah mereka tidak bercerai, ya, mereka tidak berpisah kecuali oleh karena kematian yang memisahkan mereka. Saudara-saudaraku, biarlah ini menjadi pelajaran penting khususnya bagi kita orang-orang muda. Boleh melihat pasangan hidup kita, boleh memilih yang sesuai dengan karakteristik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan karena hawa nafsu kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.